Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivasi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan kupas fenomena dukun dan kenapa Islam melarang mempercayai dukun. Bagaimana kisahnya? Mari kita tonton videonya sampai habis, namun sebelumnya jangan lupa beberapa waktu ini viral di jagat media tentang pesulap merah yang membongkar kedok dukun gadungan yang menipu masyarakat. Pesulap merah membongkar oknum-oknum dukun dengan berbagai trik sulapnya. Dukun adalah fenomena sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Musa yang terus eksis hingga sekarang. Lantas bagaimana hukumnya percaya dan mendatangi dukun dalam Islam? Tentu dukun ada yang benar-benar dukun, yang diberi kemampuan supranatural untuk menolong dan tidak ingin memanfaatkan ilmunya untuk mencari kekayaan. Dan ada juga dukun yang hanya kedok untuk mengelabuhi masyarakat. Rasulullah sendiri dalam hadisnya jelas melarang umat Islam untuk mempercayai dukun. Artinya, barang siapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang ia katakan, meyakini bahwa dukun dan peramal mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. 1. Mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang gaib, padahal ini merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Qs An-Naml 65. Juga dalam firman-Nya, Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya. Qs Al-Jin, 26-27. Imam Al-Qurtubi, ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, para ahli nujum dan orang-orang yang seperti mereka, para dukun dan tukang sihir, yang melakukan praktek perdukunan, dengan memukul batu-batu kerikil, melihat buku-buku perdukunan, atau mengusir burung sebagai tanda kesialan atau keberuntungan, mereka itu bukanlah Rasul yang diridainya untuk diperlihatkannya kepada mereka perkara-perkara gaib yang mereka inginkan. Bahkan mereka adalah orang yang kafir kepadanya, berdusta besar atas namanya dengan kebohongan, penipuan dan prasangka dusta yang mereka lakukan. 13. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh ketika menjelaskan makna sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 14. 2. Bekerja sama dengan Saitan dan melakukan perbuatan kufur, syirik sebagai syarat agar Saitan mau membantu mereka dalam praktek sihir dan perdukunan. Para dukun dan tukang sihir selalu bekerja sama dengan para jin dan setan dalam menjalankan praktek perdukunan dan sihir mereka, bahkan para jin dan setan tersebut tidak mau membantu mereka dalam praktek tersebut sampai mereka melakukan perbuatan syirik dan kafir kepada Allah Ta'ala. Misalnya mempersembahkan hewan kurban untuk para jin dan setan tersebut, menghinakan Al-Quran dengan berbagai macam cara, atau perbuatan-perbuatan kafir lainnya. 19. Allah Ta'ala berfirman, dan bahwasannya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Qs Al-Jin 6. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Dia berfirman, hai golongan jin, Saitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah teman-teman dekat mereka dari golongan manusia, para dukun dan tukang sihir, ya Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah mendapatkan kesenangan manfaat dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.